Pernah nggak kamu berjanji pada diri sendiri, mulai besok aku berubah, tapi yang datang bukan perubahan, melainkan rasa kecewa karena lagi-lagi menyerah di tengah jalan. Kalau kamu pernah ada di titik itu, mungkin yang kamu butuhkan bukan semangat baru, tapi cara baru. Dan dalam 7 hari ke depan, kita akan temukan itu bersama. Kita sering berpikir bahwa ketidakkonsistenan berasal dari kemalasan. Padahal, lebih dalam dari itu, ia berasal dari pola yang belum pernah kita sadari. Hari pertama ini bukan tentang membangun kebiasaan baru, melainkan menyelami sejarah diri. Duduklah sejenak, jauh dari layar, jauh dari gangguan. Ambil selembar kertas dan pulpen. Lalu tulis semua hal yang pernah kamu mulai dengan semangat, namun kandas di tengah jalan. Entah itu olahraga, membaca buku, menulis jurnal, bangun pagi, atau belajar hal baru, semuanya adalah saksi dari harapan yang tak sempat tumbuh. Setelah menuliskannya, lihat satu persatu. Apa yang membuatmu berhenti? Apakah kamu kehilangan motivasi, teralihkan, atau mungkin karena tidak tahu harus melanjutkan dari mana? Hari ini bukan soal menyalahkan diri, tapi mengenali pola. Karena kamu tidak bisa mengubah sesuatu yang bahkan tak kamu sadari ada. Ketika kamu tahu di mana kamu selalu tersandung, kamu bisa siapkan pegangan di situ. Hari ini kamu belajar satu hal penting. Konsistensi dimulai dari kejujuran terhadap kegagalanmu sendiri. Banyak orang gagal bukan karena mereka lemah, tapi karena alasan mereka terlalu dangkal. Kita berpikir, aku ingin lebih disiplin, atau aku ingin lebih sukses. Tapi alasan seperti itu terlalu umum, dan tak cukup kuat saat semangatmu mulai pudar. Hari ini kamu diajak menggali sesuatu yang lebih dalam, yang mengguncang hatimu. Tanyakan ini pada diri sendiri. Mengapa aku ingin berubah? Jawaban itu tidak boleh lahir dari tekanan sosial. Ia harus lahir dari kepedihan, dari cinta, dari rasa tanggung jawab. Misalnya, aku ingin konsisten karena aku tidak ingin anakku tumbuh melihat ayahnya menyerah. Atau, aku ingin berubah karena aku muak hidup dalam penyesalan setiap malam. Alasan yang emosional yang membuatmu meneteskan air mata saat mengingatnya, itulah yang akan menuntunmu bertahan ketika semangat menghilang. Karena motivasi sejati bukan yang datang dari luar, tapi dari luka, cinta, dan harapan di dalam dada. Tulis alasanmu. Jangan hanya di kepala, tapi di atas kertas. Tempel di tempat kamu bisa melihatnya setiap hari. Itu bukan sekadar catatan. Itu adalah janji. Kesalahan terbesar yang sering kita lakukan saat ingin berubah adalah menetapkan target terlalu besar di hari pertama. Kita ingin langsung membaca 1 buku dalam sehari, olahraga 1 jam nonstop, atau bangun pagi tanpa persiapan. Padahal, tubuh dan pikiran manusia tidak dibentuk untuk perubahan ekstrim dalam semalam. Hari ketiga ini mengajarkan satu prinsip penting. Lebih baik kecil tapi konsisten daripada besar tapi terputus. Mengubah hidup bukan soal kecepatan, tapi soal keberlangsungan. Mulailah dari langkah paling kecil. Jika kamu ingin rutin menulis, mulailah dari 1 paragraf, bukan 1 bab. Jika kamu ingin olahraga, lakukan 5 menit peregangan, bukan langsung lari 5 km. Target yang kecil terasa bisa dilakukan. Dan saat kamu berhasil melakukannya, otakmu menerima sinyal aku bisa. Sinyal itulah yang perlahan membangun kepercayaan diri dan dorongan internal untuk terus melanjutkan. Hari ini kamu tidak perlu menjadi luar biasa. Kamu hanya perlu menang 1 kali, melawan keinginan untuk menunda. Dan dari kemenangan kecil itu, kamu akan menemukan momentum yang besar. Banyak yang mengandalkan niat. Tapi niat hanyalah bunga api, bercahaya sejenak, lalu padam dalam gelap. Konsistensi sejati tidak hidup dari motivasi semata. Ia tumbuh dalam sistem. Sistem adalah jalur yang memandu kamu bahkan ketika kamu tidak lagi bersemangat. Pikirkan ini, kenapa kamu bisa gosok gigi setiap hari tanpa diingatkan? Bukan karena kamu termotivasi, tapi karena sudah jadi bagian dari ritme. Kamu tidak berpikir panjang, kamu hanya melakukannya. Itulah kekuatan sistem. Hari ini, kamu diminta membangun satu sistem kecil. Bisa dalam bentuk pengingat alarm, jadwal di kalender, sticky note di cermin, atau rutinitas tetap sebelum tidur. Jangan menunggu mood untuk datang.
Bangun lingkungan yang membuat tindakan itu otomatis. Contohnya, jika kamu ingin menulis setiap pagi, siapkan buku dan pena di atas meja dari malam hari. Jika kamu ingin meditasi, pasang alarm dengan suara lembut. Jadikan lingkunganmu mendukung arah yang kamu tuju. Sistem itu seperti rel. Kamu tetap bisa melaju, meski mesin semangatmu sedang mati. Dan pada akhirnya, sistemlah yang akan menyelamatkanmu dari jatuh berulang kali. Akan ada hari seperti ini. Kamu bangun siang, lupa menulis jurnal, melewatkan latihan, dan merasa semuanya berantakan. Hari di mana kamu merasa, aku gagal lagi. Tapi disinilah pelajaran penting dimulai, bahwa kegagalan bukan akhir dari konsistensi. Justru, di titik inilah konsistensi diuji. Kita sering mengira bahwa orang yang konsisten adalah mereka yang tidak pernah gagal. Tapi kenyataannya, mereka gagal juga. Hanya saja, mereka tidak berhenti. Mereka tidak menjadikan satu kesalahan sebagai alasan untuk menyerah. Mereka tahu, jatuh satu kali tidak membatalkan langkah 1000 hari. Kamu harus belajar menyambut hari yang tidak sempurna dengan penerimaan, bukan penolakan. Jangan siksa diri karena satu kali lupa. Jangan jadikan kesalahan kecil sebagai dalih untuk kembali ke titik nol. Konsistensi bukan soal tidak pernah jatuh, tapi tentang seberapa cepat kamu bangkit dan melanjutkan langkah. Hari ini, jika kamu merasa sudah gagal, berikan dirimu izin untuk kembali. Tidak dengan semangat yang membara, cukup dengan tekad kecil. Aku akan mulai lagi, walau sedikit. Karena yang membuatmu bertumbuh bukan hari yang sempurna, tapi keberanianmu untuk kembali setiap kali kamu merasa ingin menyerah. Kita hidup di dunia yang penuh tuntutan untuk menjadi luar biasa, produktif setiap hari, disiplin tanpa celah. Tapi mari jujur, itu melelahkan. Dan seringkali justru membuat kita menjauh dari konsistensi. Karena kita merasa, kalau tidak bisa total, lebih baik tidak sama sekali. Ini adalah jebakan perfeksionisme yang menyamar sebagai standar tinggi. Hari ini kamu belajar bahwa menjadi konsisten bukan berarti menjadi hebat setiap hari, tapi cukup hadir. Hadir meski tanpa energi penuh. Hadir meski hasilnya tak memukau. Hadir meski hanya dengan menyentuh satu langkah kecil dari targetmu. Kehadiranmu hari ini, meskipun setengah hati, masih lebih berharga daripada tidak bergerak sama sekali. Bahkan jika kamu hanya menulis satu kalimat, membaca satu halaman, atau melakukan 1 menit meditasi, kamu sedang menjaga bara agar tidak padam. Itu cukup. Itu berharga. Karena sejatinya, perubahan besar tidak dibangun oleh momen luar biasa, tapi oleh kehadiran kecil yang dilakukan tanpa henti. Jadi, jangan tunggu waktu yang sempurna. Jangan tunggu kamu merasa kuat. Hadirlah saja hari ini di tempatmu dengan apa yang kamu punya. Kamu sampai di sini, hari ke-7. Mungkin kamu belum merasakan perubahan besar, belum mencapai target yang kamu bayangkan, tapi kamu masih di sini, bertahan, melangkah. Dan itu adalah sesuatu yang layak dirayakan. Terlalu sering kita menunda rasa bangga sampai hasil besar datang. Kita lupa bahwa perubahan tidak selalu terlihat dari luar. Kadang, perubahan itu terjadi di dalam, sunyi, tenang, tapi nyata. Mungkin cara berpikirmu mulai bergeser. Mungkin kamu kini lebih sadar sebelum menunda. Mungkin kamu lebih sering berkata, aku bisa sedikit lagi. Itu semua adalah kemenangan. Hari ini kamu tidak perlu membuktikan apapun. Kamu hanya perlu mengakui satu hal penting. Kamu telah memilih untuk hadir 7 hari berturut-turut. Dan itu adalah pencapaian yang tak semua orang mampu lakukan. Jangan tunggu orang lain memuji. Rayakan dirimu sendiri. Hadiahkan senyuman kecil di depan cermin. Tulis 1 kalimat ucapan terima kasih untuk dirimu. Karena 7 hari ini bukan sekadar tantangan. Ini adalah perjalanan mengenal ulang siapa kamu sebenarnya. Seseorang yang tidak lagi mudah menyerah. Kini kamu tahu menjadi konsisten bukan tentang kekuatan super, tapi tentang kesadaran, alasan, sistem, dan keberanian untuk terus kembali. Dalam 7 hari ini kamu tidak hanya membangun kebiasaan, kamu sedang membentuk karakter baru. Dan karakter itu adalah dirimu yang tidak menyerah. Kalau kamu merasa video ini menampar dan menyadarkanmu, jangan biarkan ini berhenti di kamu. Bagikan ke satu orang yang juga butuh konsistensi, dan tulis di komentar, aku siap berubah dalam 7 hari ke depan.
Karena perubahan bukan soal nanti, tapi soal hari ini saat kamu memilih untuk mulai.